Hai YouTube, kembali lagi di Plot Cinema. Kali ini Plot Cinema akan membahas lagi alur cerita film berikut ini. Namun sebelumnya guys, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi alur-alur cerita film lainnya. Kuy. Oke guys, film kali ini yang berjudul I Am Mortal. Film yang bercerita di mana manusia mendapat kehidupannya yang abadi dengan rekayasa genetik. Namun hal itu membangunkan sebuah kelompok pemberontak yang yakin bahwa kehidupan abadi manusia memiliki konsekuensinya tersendiri. Film ini disutradarai oleh Tony Lopez dan diproduksi oleh Yellow Barrel pada tahun 2021. Aktor-aktor seperti Abraham Lewis, Elias Smith, dan Sean Gunn juga ikut membintangi film yang berjudul I Am Mortal ini. Seperti apa alur cerita filmnya? Mari kita simak. Diceritakan, kehidupan di dunia ini menjadi kacau dikarenakan pandemi dan perang antar umat manusia. Namun tiba-tiba datang seorang ilmuwan yang menawarkan sebuah cairan. Cairan tersebut merubah segalanya karena dapat memberikan kehidupan abadi kepada manusia. Tetapi ini malah menjadi sebuah malapetaka karena manusia tidak pernah memikirkan konsekuensi dari hal tersebut dan kehilangan perasaan. Pada tahun 2235 di kota Alessandria terlihatlah seorang sedang memberi pidato tentang kehidupan abadi ini. Ia menawarkan kehidupan abadi dengan membekukan waktu ketika manusia sudah mencapai puncak kesempurnaannya. Ia juga bercerita bahwa dengan aplikasi yang dibuatnya, ia bisa membuang sifat emosional manusia yang jelek dan penderitaan. Di akhir pidato, akhirnya ia menyebut dirinya sendiri dengan nama The Pilot yang diperankan oleh Sean Gunn. Seorang wanita juga terlihat membawa sekelompok muda-mudi untuk mengenalkan program mereka ini. Ia mengatakan The Pilot inilah yang menciptakan kelompok masyarakat abadi tersebut. The Pilot memprogram ulang kode genetik manusia agar penduduknya berfungsi lebih efisien. Wanita tersebut juga menunjukkan bagaimana cara program tersebut bekerja, yaitu dengan menyuntikkan sebuah tabung pada bagian leher manusia yang disebut program SIM. Seorang pria yang bernama Logos yang diperankan oleh Abraham Lewis ini merasa kesepian karena berpikir hanya ia yang merasa aneh tentang hal ini. Sedangkan dalam hitungan hari ia akan menjalankan program tersebut. Namun yang mengganjal dalam hatinya adalah jika ia terus melanjutkan penyelidikan tentang hal tersebut malah menjadi bahaya. Ia juga tertangkap terekam kamera CCTV menerima sebuah barang dari seorang wanita misterius. Logos segera dilaporkan oleh pengawas CCTV tersebut kepada The Pilot. Seorang wanita yang sempat memberi tur di awal bernama Akai yang diperankan oleh Elias Smith juga ikut dipanggil oleh The Pilot ini dan berhubungan secara virtual dengan The Pilot. Mulailah Logos dilaporkan kepada The Pilot yang ternyata dia adalah seorang teknisi terraformasi di kota tersebut. Nah guys, jadi wanita ini diberi tes untuk menjadi guardian untuk menyelidiki Logos. Logos juga ternyata senang membaca buku dan mengambil petikan-petikan filosofi di buku tersebut. Alat yang diberikan wanita misterius secara tiba-tiba ternyata adalah sebuah radio untuk berkomunikasi dengannya. Mulailah Logos dipuntuti oleh wanita yang disuruh oleh The Pilot ini di sebuah pusat perkotaan. Di sanalah Logos akhirnya bertemu wanita misterius tersebut dan terlihat kebingungan. Ia ternyata bingung karena wanita tersebut mengajaknya berbincang tentang hal yang tidak diketahuinya. Nah guys, ternyata hal itu dilakukan karena mereka takut ketahuan oleh The Pilot tentang apa yang sedang mereka dibicarakan di mana di kota itu semua bisa dengan mudah diawasi. Logos pun langsung mengerti kode wanita tersebut dan berusaha melanjutkan perbincangan agar tidak mencurigakan. Wanita suruhan The Pilot juga akhirnya diketahui namanya bernama Akai dan sempat mendengar semua perbincangan Logos. Namun Armaros bagian tugas keamanan The Pilot melaporkan bahwa Akai tidak mendengar adanya tanda-tanda mencurigakan dari percakapan Logos. Armaros akhirnya menyuruh Akai untuk mencari informasi tentang Logos dari Helias yang pernah bekerja sama dengan Logos. Helias diceritakan pernah menciptakan sesuatu yang dianggap The Pilot sebagai virus. Mulailah Akai yang menghampiri Logos dan berkenalan dengan Logos di sebuah kereta.
Akai mengenalkan dirinya yang bekerja sebagai pemandu tur di kota Alessandria. Mereka pun harus berpisah karena Akai yang turun duluan untuk menjalankan pekerjaan masing-masing di kota Alessandria. Pekerjaan Logos ini terlihat seperti menancapkan sebuah tiang di tanah dengan pakaian dan penutup kepala yang lengkap tertutup. Sedangkan Akai juga di lain sisi menyuruh bawahannya Surya untuk menyelidiki Logos lebih lanjut. Sepulang bekerja, Logos bertemu dengan wanita misterius yang membawanya ke sebuah gereja dan bertemu seorang pria. Nah, ternyata Logos bertemu orang-orang yang seperti dirinya yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan aplikasi Shame pada umat manusia. Pria ini juga mengatakan bahwa Logos adalah orang yang tidak mengikuti program maintenance. Jika ia sampai berpikir seperti itu, ia akhirnya dibawa menuju sebuah laboratorium tempat pembuatan obat penawar pada program maintenance. Ia dikenalkan dengan seorang bernama Medorin yang ternyata menemukan buku manual tentang cara kerja Shame dari seseorang yang bekerja dekat dengan The Pilot dulu. Nah, jadi ternyata pembuat virus yang diceritakan di awal tadi adalah Helias yang sempat pernah bekerja sama dengan The Pilot. Ternyata Helias membocorkan kode tersebut karena ia berpikir The Pilot menggunakan kodenya untuk hal buruk, di mana bukannya untuk menyelamatkan manusia dari penyakit. Helias yang tidak setuju akhirnya pecah dengan The Pilot dan semua data yang diketahui Helias disimpan di pusat data. Helias yang mengetahui tentang asal-muasal kode tersebut juga akhirnya malah direhabilitasi dan dihapus ingatannya oleh The Pilot. Masim, sang ketua pemberontakan ini ingin menghancurkan kode dan mengembalikan perasaan manusia untuk sadar akan hidup. Berpindah pada scene di mana The Pilot sedang bermain catur bersama Amanda anaknya. Amanda ini ingin tahu mengapa Helias memberontak. The Pilot akhirnya bercerita bahwa Helias dulunya adalah seorang sekuler yang kuliah di Harvard. Intinya guys, Helias dan The Pilot bekerja sama untuk membuat suatu kode, di mana kode tersebut dapat menyempurnakan manusia yang mereka anggap sebagai sebuah mesin. Logos kembali mengalami mimpi buruk di mana ia melihat seorang yang bekerja di tempat yang sama dengan dirinya terjatuh tidak sadarkan diri. Ia kembali bertemu dengan Akai di kereta, namun Logos mulai curiga terhadap Akai. Being in nothingness. It just seems like we don't. Nah, akhirnya dari percakapan mereka diketahui bahwa mereka berdua tidak meminum maintenance mereka. Logos dan Masim juga terlihat sedang merencanakan pemberontakan untuk menghancurkan stok persediaan maintenance. Mereka harus mendapatkan akses menuju tempat penyediaan maintenance yang terjaga ketat melalui labirin bawah tanah gedung tersebut. Logos akhirnya mulai menghampiri Akai yang memiliki akses pada terowongan bawah tanah tempat persediaan maintenance berada. You asked me on the train if I took my maintenance. I do. Logos berusaha meyakinkan Akai bahwa terjadi sesuatu yang salah dengan penggunaan maintenance. Akai akhirnya mulai mempertanyakan hal tersebut kepada Armaros, namun Armaros terlihat menutup-nutupi bagaimana perasaannya jika manusia tidak meminum maintenance rutinnya. Akai akhirnya bertemu dengan Logos sesuai dengan janji dan menyampaikan kegelisahannya kepada Logos. Mereka berpikir mereka berdua sama, yaitu orang-orang yang terus bertanya tentang arti dari hidup mereka. I think you'd be interested in what they have to say. Should I trust you? Shouldn't. Mereka yang percaya jika ada sesuatu yang lebih dari hidup ini. Logos akhirnya mengajak Akai bertemu teman-teman pemberontaknya, dan Akai menyetujuinya walaupun awalnya ia tidak percaya. Akai mulai diperkenalkan dengan orang-orang yang ada di kelompok tersebut. Akai mulai dijelaskan tentang pemikiran Helias di mana manusia mempunyai tujuan hidupnya masing-masing di dunia. Manusia memiliki peran hidupnya masing-masing sebelum mati. Helias juga berpikir bahwa manusia ditakdirkan untuk mati dan memiliki jiwa. Ia percaya bahwa ada pencipta yang lebih besar yang memberikan tiap-tiap manusia esensinya masing-masing. Hal itu adalah jiwa yang diberikan oleh sang pencipta kepada manusia untuk memiliki tujuan di bumi. Tetapi yang The Pilot lakukan malah mengambil alih emosi manusia dan menentukan tujuan hidup dari kehidupan manusia. Akai tidak menerima mentah-mentah pemikiran Helias ini dan mulai mempertanyakan apa untungnya jika Helias mempercayai pada kehidupan yang tidak abadi. While what this man Helios believed is certainly interesting. Kita akhirnya ditunjukkan sebuah alat yang disebut kode diffuser yang diciptakan oleh Helias. Alat tersebut digunakan untuk menghapus kode Shame dari gen manusia. Akai masih tidak percaya dengan menghapus kehidupan abadi yang ia anggap sebuah berkat.
Namun, hal tersebut terbantah karena pemikiran itu hanya merupakan efek dari maintenance. Mereka akhirnya mulai menyampaikan rencana mereka kepada Akai untuk mendapatkan akses gedung tempat maintenance disimpan. Berpindah di kediaman The Pilot, ia terlihat sedang berbicara dan bermain catur dengan Amanda. The Pilot ternyata kehilangan istrinya yang membuat bertindak egois seperti itu. Di sini juga baru diketahui bahwa Amanda adalah anak dari The Pilot sendiri. Amanda mulai mempertanyakan segala hal yang dilakukan The Pilot hingga Helias pergi meninggalkannya. Created was the key to immortality. Close. So close to being able to save me. Berlanjut, ternyata Akai melaporkan Logos dan kelompoknya kepada Armaros serta rencananya. Armaros yang sangat percaya kepada The Pilot terlihat marah dan tidak mengerti mengapa Logos dan kelompoknya ingin menghilangkan keabadian. Akai akhirnya kembali kepada Logos dan mengatakan bahwa ia bersedia membantu Logos untuk masuk ke dalam gedung tempat penyimpanan maintenance. Akai akhirnya membawa Logos dan kelompoknya namun terpisah karena pintu yang tidak bisa terbuka. Logos ternyata dijebak oleh Akai dan bertemu dengan Armaros bersama dengan Akai. Okay. You're a god. You should be proud. Pilot is delighted with you. Logos akhirnya ditangkap dan marah kepada Akai karena ia berbohong. Ingatan Logos akhirnya dihapus dan Akai merasa menyesal karena telah berbohong kepada Logos. Logos kembali menjalankan aktivitasnya sebagai warga Alessandre. Namun Akai sepertinya jatuh cinta kepada Logos dan terus membuntutinya. Namun ia merasa kesepian dan kecewa karena Logos sudah tidak mengenalnya lagi. Akai akhirnya mencium Logos dan menyadarkan ingatannya kembali serta meminta maaf atas apa yang ia perbuat. Okay. I'm sorry. I really am. I don't know who you are. Akai pun akhirnya berusaha untuk menyelamatkan Logos dan mengembalikan ingatannya dengan meminta bantuan pada kelompok pemberontak Logos dulu. Kelompok pemberontak sudah tidak percaya dengan Akai dan menolak untuk percaya pada Akai. Akai akhirnya bercerita bahwa ia sudah tidak meminum maintenance dan mulai percaya tentang pemikiran mereka. Mereka akhirnya mulai menuju Deden tempat Logos berada dan menculiknya. The Pilot langsung mendapat laporan dari Armaros bahwa Logos menghilang dan datanya telah hilang. Akai mulai berbicara kepada Logos untuk meyakinkan dan mengembalikan ingatannya Logos. Malamnya, ingatan Logos akhirnya kembali setelah pembicaraan yang panjang. Mereka akhirnya berencana kembali ke gedung tempat persediaan maintenance sebelum pidato The Pilot kembali dilaksanakan. Namun guys, di lain sisi, The Pilot yang sadar bahwa Logos telah hilang juga sudah menemukan markas dari kelompok pemberontak. Setelah berhasil memasang alat untuk mengurangi persediaan maintenance, mereka juga akhirnya mengasingkan diri dari Alessandre. Mereka menunggu untuk hari pidato The Pilot dan menyela pidatonya. Para kelompok pemberontak terlihat takut namun harus menghadapi rasa takut mereka untuk menjatuhkan The Pilot. Logos juga sempat berpikir tentang alat penyebar kode milik Helias, dan jika alat itu berhasil, maka ia menjadi manusia yang tidak abadi pertama di bumi. Akai terlihat tidak setuju jika Logos akan menggunakan alat penyebar tersebut pada dirinya sendiri. Akai tidak mau Logos mati, namun Logos ingin merasakan semua hal yang hilang ketika tahu bahwa manusia abadi. Logos akhirnya memaksa dirinya untuk menggunakan alat penyebar kode tersebut dan sempat pingsan beberapa hari. Wake up. Akai terus menunggunya dengan penuh kesedihan takut jika Logos akan meninggal. Logos akhirnya terbangun dan bertanya kepada Akai tentang ingatannya yang hilang. Logos merasakan hidup setelah lama dibohongi oleh kehidupan abadi akibat rekayasa genetika yang dilakukan oleh The Pilot. Logos juga akhirnya menyampaikan rencana untuk memberikan pidatonya kepada warga Alessandre tentang dirinya yang berhasil selamat. Hari pidato The Pilot pun tiba dan mereka sudah berhasil membajak saluran siarannya. Logos akhirnya memberi pidatonya tentang manusia pertama yang berhasil menggunakan alat penyebar kode. Ia mulai bercerita kebohongan The Pilot yang mendesain mereka untuk menjadi kosong dan hampa tanpa perasaan. Nah guys, anak The Pilot Amanda mulai ragu terhadap dirinya. Ia mulai mempertanyakan segala hal yang bisa diceritakan oleh The Pilot.
The Pilot terus berusaha percaya bahwa semuanya akan berjalan lancar, namun Logos terus memberikan pidatonya dibantu oleh Akai. Akai juga menggunakan penyebar kode di depan kamera ditonton penduduk Alexandria yang membuat seluruh warga akhirnya percaya, berserta juga anak dari The Pilot sendiri. Amanda yang sangat percaya pada ayahnya juga akhirnya kabur menuju tempat Logos dan membantu Logos meyakinkan warga Alexandria. Amanda akhirnya membantu Logos dan kelompok mencari data Helias yang disembunyikan oleh The Pilot. Para warga mulai percaya dan akhirnya Logos hidup bersama Akai dengan kehidupannya yang tidak abadi. Itulah tadi alur cerita film I'm Immortal. Nantikan alur-alur cerita film lainnya di Plus Cinema. Terima kasih.